Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum tentang materi adaptif kolaboratif dalam nilai berhak ASN. Perkenalkan, saya Alvin Yuda Utama, selaku peserta Latsar gelombang 1, golongan 2, Busdikmin Polri. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu tentang adaptif. Maksud dari adaptif adalah mata pelatihan untuk memfasilitasi pembentukan nilai seorang ASN melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berperilaku adaptif, serta bertindak proaktif. Indikator pembelajaran yaitu memahami pentingnya mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Selanjutnya, menjelaskan adaptif secara konseptual, teoritis, yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketiga, menjelaskan panduan perilaku atau kode aktif dari adaptif. Untuk poin selanjutnya dari indikator pembelajaran, yaitu memberikan contoh perilaku dengan cepat, menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Yang terakhir, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan adaptif secara tepat. Batasan pengertian adaptif. 1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5. Memanfaatkan sumber-sumber kepentingan lingkungan dan sistem. Keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai seleksi alamiah. Di dalam nilai adaptif terdapat sebuah konsep, yaitu kreatif dan inovasi, di mana konsep kreatif dan inovasi tersebut merupakan suatu konsep di mana kedua konsep saling beririsan satu dengan yang lainnya karena sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Dimensi-dimensi kreativitas dikenal melingkupi antara lain 1. Fluensi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originalitas, yaitu adanya sifat keunikan. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. 1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama. Ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau ciri-ciri individu yang adaptif, yaitu 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. Kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Ketiga, memiliki sumber daya. Selanjutnya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas. Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya yaitu materi kolaboratif. Dengan mempelajari nilai kolaboratif, diharapkan ASN dapat membangun kerjasama yang sinergis antar instansi dan sektor untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat Ansal dan Gas membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik. Selanjutnya, aktivitas kolaborasi antar organisasi dikemukakan oleh Estef et al. Yang 1, kerjasama informal. Kedua, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis,
menerima bantuan teknis, memberikan pengelola hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Serta faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. 2. Dasar hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.